ya. Sebetulnya saya menangkap itu. Ya, Jadi boleh, silakan, Ki. kalau saya menangkap Penyelamat nih beliau nih. Kalau saya menangkap memang kelihatan ada informasi yang selalu tertahan gitu. Misalnya contoh kalau saya mengamati itu komentar Pak Prabowo soal Lebaran. Lebaran? Ya, Lebaran tahun lalu. Lebaran yang kemarin? Ya, itu kan dikatakan pemudiknya naik, tapi lalu lintasnya lancar. Padahal kan sebetulnya yang terjadi pemudiknya kan turun. Turun. Gitu. Karena ini Ya, berbagai hal. ekonomi salah satunya. Saya kira persoalan kelesuan ekonomi. Gitu. Tapi kita makan mudik waktu itu kan? Ya, tapi kan artinya yang mau saya katakan adalah bahwa kok ini yang disampaikan dengan yang terjadi di lapangan berbeda. Ya kan tahun pertama masih Lalu adaptasi soal dulu. pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diklaim sekian persen, padahal kan yang terjadi di bawahnya. Tapi Jadi Mas Tias, memang ada info yang kelihatan memang ya seperti yang Anda katakan itu, untuk sampai ke presiden itu harus disaring-saring dulu. isu mudik kan sebenarnya kalau misalnya kelancaran lalu lintas itu terjadi, bukan berarti karena mudiknya turun, ya kan? Jadi karena ada capaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk untuk memperbaiki sistem yang ada. Kan? Bahwa pemudiknya naik, tapi lalu lintasnya lancar. Iya, Padahal lancarnya itu karena pemudiknya turun. Bukan karena kemampuan manajemen pemerintah. Karena waktu itu larangan truk untuk beroperasi itu jauh lebih panjang dibandingkan tahun lalu. Ya, jadi karena diperpanjang, akhirnya traffic kita menjadi baik juga ditambah, dan masa libur juga panjang. Jadi artinya langkah yang diambil oleh pemerintah itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita perlu apresiasi bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga melibatkan berbagai pihak untuk berkoordinasi memastikan semuanya lancar, itu terjadi. Bahwa kemudian ada keluhan dari pelaku truk karena masa libur mereka sangat panjang, memang itu adalah sebuah konsekuensi yang artinya kalau timbangan di sisi kiri kita angkat, pasti yang kanan daya turun, pasti ada yang terdampak. Nah, ke depan nanti akan ada langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Perhubungan untuk memastikan bahwa mudik ke depan itu akan equal bagi semua pihak. Oke, ya ini mudik entar lagi soalnya bulan Februari akhir kan? Oke, kita tunggu. Bulan Desember Nataru. Oh iya, Nataru juga ya. Tapi sebentar, saya mau kembali ke Mas Zaky dulu karena Mas Zaky, Anda tadi mendapatkan apresiasi dari Mas Agung soal bagaimana kinerja Menko AHY, sehingga itu harus dikomunikasikan ke publik dengan baik lagi sebagai jaminan bahwa masyarakat butuh kepastian. Apa yang bisa Anda sampaikan? Sebetulnya sebelum Mas Zaky ini saya sabar ya Mas Zaky sebentar. Gimana Ki? Apresiasi juga datang dari kami terutama dalam hal penanganan odol. Oke, dimension, overload. Selama bertahun-tahun kan mentok. Begitu diserahkan ke Menko Praswil, ini baru mulai jalan. Cuma kelihatan sekarang SKB untuk itu mentok di perhubungan. Jadi ini PR-nya Mas Zaky juga untuk mengecek bagaimana langkah-langkah. Ngasih PR mulu, kenapa sih kalau Menko-nya dipuji-puji, tadi presidennya dikritik? Ya, saya orang yang objektif saja. Kalau bagus ya saya kritik, saya puji. Kalau ada yang perlu dikritik ya harus saya. Oke, silakan Mas Zaky. Dijawab dulu sama Mas Zaky. Mas Tibe, sabar. Silakan Mas Zaky. Ini yang mana dulu nih? Ya semuanya. Tadi termasuk apa yang disampaikan oleh Ki Darmaning Tias. Ya, terima kasih nih. Pertama kalau misalnya terkait, soalnya ada Nataru juga nih, saya bingung. Ini sebenarnya mengenai transportasi luas nih gitu. Pertama kasih untuk yang masalah dengan odol, kita sambil lewat itu berproses. Kita sudah lakukan rakor, dan itu kerja sama semua pihak. Itu kerja keras semua pihak lintas KL, bukan hanya kerja Pak Menko AHY, bukan hanya kerja Kemenko Infra, tapi kita duduk bareng semua KL. Banyak sekali pihak yang terlibat, hampir setiap minggu kita lakukan duduk bareng. Bukan hanya di level menteri, tapi juga di level eselon 1, eselon 2, bahkan di level eselon 3. Alhamdulillah itu membuahkan hasil yang sangat-sangat baik ya. Termasuk juga teman-teman asosiasi supir ya, Pak, dan berbagai pihak gitu.
Insya Allah upaya kita untuk zero odol itu bisa tercapai. Karena pendekatan kita kan bukan pendekatan misalnya itu penegakan hukum belaka, tapi bagaimana pendekatan kesejahteraan. Itu kan menjadi penting. Kita nggak ingin teman-teman selama ini kan teman pengemudi lah menjadi korban gitu. Selama ini kok ada apa-apa kan pengemudi nih yang dijadikan misalnya itu yang dipersalahkan. Ya, Mas Zaki, saya minta Anda lompat aja ke soal WUS-nya. Gitu. Karena tadi Mas Agung memberikan apresiasi sebenarnya dengan kinerja Menko AHY. Apa yang bisa disampaikan bahwa ini sebagai sebuah kepastian bagi masyarakat? Ini kepastian yang mana? Soalnya banyak banget tadi, saya jadi lupa nih yang mau ditanya. Yang khusus soal infrastruktur yang terkait dengan WUS atau kereta cepat untuk jangka panjang. Ya, untuk jangka panjang begini, Pak. Untuk masalah WUS, makasih Mas Agung ya. Kalau untuk bukan hanya WUS ya, untuk masalah pengelolaan anggaran gitu. Untuk penganggaran, saya soalnya tadi yang dibahas tadi sudah pindah-pindah gitu. Jadi saya yang Mas Agung puji itu yang mana sebenarnya? Ini Kido Arma sih mumpung ketemu Mas Zaki, semuanya disampaikan ini. Jadi saya ingin tadi nanya itu saya jelas. Gini, kalau masalah pengelolaan anggaran tentunya masalah proses negosiasi aja saya sampaikan. Negosiasi kita hati-hati ya, kita hati-hati sekali. Tapi semua kan masih opsi dalam kantong. Kita belum sampaikan. Yang penting kita buat kepentingan rakyat. Ya, kita tidak ingin kita dirugikan. Itu satu hal. Nah, yang kedua kita akan merapikan betul nanti masalah manajemennya ya ke depannya. Kalau tadi disampaikan kita masalah ke Banyuwangi tadi kita bicara juga. Ya, masalah kereta cepat, tenang aja, kita rapikan betul, kita hitung betul. Jadi nggak akan istilahnya itu nanti terburu-buru segala apa. Jadi setahun ini kita benar-benar bekerja betul tadi, ya. Nggak ada yang namanya istilahnya itu dadakan tanpa perhitungan atau apa. Tapi benar-benar kita rapikan. Nah, Mas Ibe juga tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik dan sangat detail. Jadi kalau saya mau menjelaskan lagi, nanti mengulang apa yang disampaikan oleh Mas Ibe ini udah paham betul soalnya tadi kan. Kalau saya ceritakan lagi, Mas Ibe udah menjelaskan juga gitu sebenarnya ya. Nah jadi kalau dari saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau dalam proses negosiasi atau dalam proses restrukturisasi utang, namanya ini kan dalam proses negosiasi, kita sudah libatkan semua pihak. Yang pesan dari Pak Presiden adalah kita lakukan dan kita libatkan semua pihak dan semua pihak ingin mengambil peran. Kita ingin yang terbaik. Namanya proses negosiasi, semua opsi di dalam kantong. Kalau kita buka kartunya, ya tentu pihak yang diajak negosiasi sudah tahu dong. Nah ini kan menjadi PR nih, kita ingin yang terbaik. Nanti Bapak Ibu sekalian, semua masyarakat, teman-teman pengamat, teman-teman akademisi yang punya concern, kalau nanti setelah selesai proses negosiasinya, silakan dikulik-kulik, silakan dikritisi, tidak apa-apa, kita akan buka semua. Kita akan buka. Dan kami minta tolong terus teman-teman media, dikawal saja sama-sama, nanti prosesnya ke depan dikawal. Lalu mengapa hasil negosiasinya seperti ini? Ini seperti ada yang kurang pas. Kok begini, kok begitu? Silakan. Tidak apa-apa, itu bagian dari transparansi. Ya, nantinya setelah proses negosiasi itu selesai. Tapi biarkan saja dan percayakan saja dengan tim yang hari ini bekerja. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Ibe, sudah ada timnya. Ada perwakilan dari tiap kementerian, tiap lembaga yang terlibat. Kita lagi proses negosiasi, nanti kita juga akan ada langsung bertemu. Namanya ini hari ini kita tahu mungkin dari pihak China juga lebih tenang nih. Begitu mereka tahu, pihak Presiden sudah menyampaikan akan ambil alih. Mereka juga sudah melihat Pak Menko memberikan statement yang sangat clear and loud. Dan mereka tahu bahwa semua pihak yang terlibat satu komando. Sehingga pihak China juga tahu, dalam proses negosiasi, ini ada kepastian. Begitu negosiasi nanti dengan Pak Menko AHY dan tim, inilah keputusannya seperti itu. Nah sehingga mereka juga berani nih dalam proses negosiasi, apakah naik turunnya atau apa, ya inilah. Kan namanya dalam negosiasi itu kan harus ada kepastian. Ya, setuju. Gitu. Masyarakat butuh kepastian, investor juga butuh kepastian, ya kan? Nah, dan kita posisi akan lebih kuat dan lagi-lagi kepentingan rakyat adalah di atas segala-galanya. Ya. Itu yang menjadi pesan dari Pak Prabowo. Baik, saya akan berikan kesempatan ke Mas Ibe, tapi nanti ya. Kita rehat dulu, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Merah Putih segera kembali sesaat lagi.